ketika antum menyebut bahwa iblis bertauhid, itu adalah sebuah subhat. Ana nggak bilang iblis bertauhid, Bang. Syubhat. Oh, kok. Jadi? Ana katakan iblis pernah bertauhid. Oke, silahkan. Dari mana rujukan antum menyebut bahwa iblis pernah bertauhid? Silahkan datanya. Ya emang Sekarang iblis sudah pernah bertauhid. tidak. Bang. Data lama ini loh Pasir Kepuh. Ini kita ini, maaf ya Pasir Kepuh. Kita ini dilihat orang banyak. Jangan karena kesenangan pribadi kita, kemudian antum seenak itu mengatakan itu tanpa mengetahui bahwa dampaknya ini berbahaya kepada orang awam. Nah, saya mau tanya sama antum. Gini aja. Ana tanya ke antum dulu ya. Gini ya. Kok balas Oke. nanya? Jangan, saya Oke, butuh enggak, pemahaman gini, ulama, gini. jangan pemahaman Pasir Gini. Kepuh. Berbahaya ini. Gini. Itu udah ada itu. Gini. Coba antum baca dulu, Bang. Enggak gini. Nah, Ini antum baca harus dulu, kenapa antum baca disadarkan. ayat nggak mau? Ini kenapa Bukan ini baca datang? ayat. Ini loh Pasir Ini Kepuh. datang nggak? Ayat Al-Quran itu mesti dipahami kaulnya itu, tafsirnya itu dari ulama. Jangan dari pikiran antum. Anak buka tafsirnya. Oke, silahkan. Mana iblis pernah bertauhid? Silahkan datanya. Coba antum baca dulu ini, gimana Bang? Mana kalimat iblis pernah bertauhidnya? Nggak ada di situ kata iblis pernah bertauhid. Nanti Iblis. saya akan tampilkan data. Saya akan bantah ini pernyataan antum ini. Saya akan bantah dengan data. Gitu loh. Iya. Makanya anak tanya ke antum dulu, ini perkataan siapa ini, Bang? Tidak ada kata satupun kalimah yang menyebut iblis pernah bertauhid di situ. Nggak ada katanya. Di mana kata Ini itu, coba? pola, ini bahkan ini kejadian ini. Mana Ini kata iblis pernah bertauhid setelah di situ? dia. Oke, bacakan. Nih, ayat ini nih, antum lihat nih, ya. Dari 79 nih, dari 78, 79. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin. Ila yaumi waqatil ma'lum. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Oke, saya tanya antum sekarang, Rob yang dimaksud di dalam ayat ini siapa? Allah. Allah. Antum Robnya siapa? Allah. Antum berarti sama, Rob Tuhannya sama dengan iblis. Ah, di sini subat antum masuk. Nah, Kok subat antum masuk gimana sih? Sama ya Di sini Tuhannya subat antum sama masuk. Allah itu. ini tujuan Astagfirullah, subat ini. apa Bang? Oke, makanya saya mau minta Pasir Kepuh, saya dengan rendah hati, saya meminta kepada antum tampilkan Ini nggak usah kaul meminta, ulama. ayatnya jelas di sini loh Bang Revo. Ya, Ayatnya itu harus terlalu dipahami. jelas. Ada Ulama. Fabi yang 81. Antum harus 80 memahami juga. itu dengan paham ulama. Tidak boleh, antum kan manhaj salaf. Maka metodologi Iya, yang ini loh. antum gunakan Manhaj salaf harus ini kan ada merujuk kepada tafsirnya, ulama apalagi salaf. yang antum minta di sini. Kepada ulama salaf, mana bahasanya iblis pernah bertauhid di situ? Oke, sekarang saya tanya, ketika iblis dia dilaknatkan diturunkan, lalu kemudian terjadi dialog ini antara dia dengan siapa? Ini kan Dia dengan siapa, Bang? ini kan Astagfirullah, Pasir sebuah Kepuh. sejarah bahwa Astagfirullah. Tobat waktu antum Pasir iblis Kepuh. itu ingkar kepada Tuhannya. Jadi jangan sampai menggiring dengan kalimat ini. gitu. Astaga, parah. Ini Sampai saat parah. ini Ini ada ayat loh. Iya, Antum ini itu mengimani benar nggak ayat ini? Tapi antum harus memahaminya berdasarkan masodir, referensi, rujukan dari ulama yang mengatakan seperti itu. Ini Siapa sudah ada ulama yang tafsirnya mengatakan? nih loh Bang. Mana? Sebutkan mana? Nih, coba. Nih, di sini disebutkan bahwa iblis berkata di siapa ini? Mana kalimat, mana mahalu syahidnya? Oh, iblis Ini- pernah ini bertauhid. apa Mana nih? mahalu syahidnya? Qala iblis li rabbihi. Ini apa ini? Apa ini? Ya, berkata iblis kepada Tuhannya. Siapa Tuhannya iblis siapa? Ya, saya mau tanya, mana kaul ulamanya yang menyebut iblis bertauhid? Mana? Ini saya tunjukkan, Antum ini gantian saya gimana tunjukkan sih data. Oke, dikasih data sekarang saya jelas tunjukkan kayak data. gini? Sekarang besarkan saya Ini gantian loh. tunjukkan data. Enggak, gini. Enggak, Biar kita balas data dengan data. Biar saya tunjukkan datanya. Besarkan saya. Oke? Oke, ya, oke. Betul, Bang Revo, betul. Iya, Oke. tunjukkan datanya. Jadi gini ya Bang Pasir Kepuh ya. Ada kitab yang ditulis oleh ulama Saudi. Oke? Ini bahkan ulama Saudi yang menulisnya. Oke? Kitabnya itu silakan dicek teman-teman ya. Kitabud Durus Asy-Syaikh
li Syekh Ibrahim Al-Faris. Oke. Ini ya. Kalau mau cepat silakan cek ke Maktabah Samilah, Ini nama kitabnya. Kitab Durus li Syekh Ibrahim Al-Faris. Oke. Ini antum bisa cek ini siapa ini Ibrahim bin Utsman Al-Faris. Silakan teman-teman googling. Ibrahim bin Utsman Al-Faris ini ulama Saudi. Oke, ini ulama Saudi. Nah, di sini di juz 17 di halaman 23 ada pertanyaan ar-raddu ala qaulil yazidiyah inna iblis kana muwahhidan. Saking banyak. Oke? Saking banyak. Ya. Betul. Udah, ya, kasih waktu saya untuk berbicara, nanti silakan dibantah. Di sini Ya, silakan, ada silakan. bahwa orang yang punya keyakinan bahwa iblis itu muwahidan itu adalah pemahaman Yazidiyah. Oke, antum bisa searching agama Yazidiyah. Bayangkan, tidak ada satupun orang Islam atau ulama Islam yang punya keyakinan bahwa iblis kana muwahidan, itu tidak ada. Iblis kana muwahidan, hatta Wahabi Salafi itu tidak ada iblis muwahidan. Oke? Ya. Aswal yaqulu hal radatu ala subha allati dzakartu anna iblis. Ya. Anna iblis imamal muwahhid, bahkan imamal muwahhidin. Bayangkan, kenapa? Karena iblis tidak mau sujud kepada Adam. Dia hanya sujud kepada Allah. Itu bahkan argumentasi Yazidiyah seperti itu. Antum kok tanggung-tanggung bilang iblis itu bertauhid dengan ayat tersebut. Yazidiyah ngomong iblis itu bertauhid karena tidak mau sujud kepada Adam. Oke, apa katanya? Oke, ini saya bilang tadi. Oke, ini tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ini ya. Yakul rodatu ala subha allati asubha. Jadi pemikiran yang antum tampilkan di Komal ini itu adalah subhat. Hatta ulama Wahabi menyebut antum ini menyebarkan subhat, Pasir Kepuh. Subhat yang mana, Bang? Antum ini jangan menuduh orang sembarangan, Bang. Inna iblis kana Nggak ada subat, muwahidan. Bang. Justru Ustaz Pasir Kepuh itu menampilkan surat Sot 79 Inna itu. iblis kana muwahidan. Apa kata Syekh Wahabi ini? Dia balas dengan apa? Tidak mungkin muwahidan Al-Kahfi ayat 50. Illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbi. Ya. Oke. Jadi antum itu Pasir Kepuh anajari antum ya. Pahami Al-Quran itu tafsir Al-Quran bil Quran. Jangan pahami Al-Quran itu dengan otak ente. Ini tafsir Al-Quran bil Quran, Bang Revo. Antum ini gimana sih? Oke, Heran makanya aku. tampilkan mana datanya yang menyebut bahwa iblis pernah bertauhid. Oke. Kenapa ini mau saya sampaikan? Tunggu, terakhir. Saya mau tampilkan Ya. terakhir. Udah Saya belum cukup. selesai. Karena Saya udah belum tangkap selesai. apa yang antum sampaikan. Ana hanya ingin antum membaca aja ini saja ya, membaca ini saja. Ya. Oke, Ini ya, oke. jelas Saya udah ya? baca. Saya udah baca Iya, itu. Saya iya. mau tanya, di Antum lihat, sebelah lihat dulu, mana? antum lihat dulu. Oke. Antum lihat dulu. Antum lihat dulu. Ya. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Ya kan? Ini jelas kan? Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Ya kan? Udah jelas nih. Setelah dia menjadi orang yang fasik, yang kufur, tidak mau tunduk kepada Ini perintah Allah, teman-teman maka dia dilaknat. direkam ya. Ya, pernyataan maka dia dilaknat. Dilaknatnya. Ini kan dia sudah dilaknat, Bang ya. Fa innaka rajim. Iya. Iya, lanjut. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Sekarang ini kata iblis, qala rabbi. Nah, kita lihat. Qala rabbi 79 ya, tafsirannya. Jangan antum bilang ana bicara tanpa data. Iya, Ya, gini loh Pasir kalau antum Kepuh. mau ajarin Saya anak butuh gimana? mahalu Antum syahidnya yang ulama Lihat. mengatakan bahwa Antum lihat iblis dulu, pernah lihat bertauhid. dulu, diam, Silahkan. diam, Iya, diam. Antum lihat dulu. silakan. Lanjut, silakan. Qala iblis li rabbihi. Kata iblis ke siapa? Ya terus. Iblis ke siapa? Kata iblis ke siapa, Bang? Terus.
Nah, Tuhannya siapa bang? Tuhannya iblis siapa bang? Mana kata iblis pernah bertauhidnya? Kita bicara tauhid loh bro, Aduh bukan ya Allah, Tuhan. antum ini Aduh. gimana sih? Kita bicara tentang Iblis itu, tauhid. iblis Mana jelas-jelas ibaratnya? dia di sini sudah di bang. Iblis jelas-jelas Mana dia sudah ibaratnya? dilaknat di sini. Ibarat gini Nih. loh. Wa Kata inna Utsaimin. alaika la'nati ila yaumiddin. Dia sudah dilaknat. Tapi itu kata iblis- iblis di ya, sini, itu iblis qala yang- rabbi. Kita bicara iblis pernah bertauhid, itu kajian kita. Jangan larikan ke sana. Saya mau tanya satu aja. Sebutkan ulama dari kalangan antum, Utsaimin, Fauzan, bin Bas, Bang, Albani, atau Bang, siapapun yang menyebut iblis bahwa itu iblis pernah bertauhid. termasuk penghuni surga bukan? Penghuni jannah bukan? Kok lari-lari? Saya mau tanya ibaroh iblis pernah Enggak, iblis bertauhid. itu penghuni jannah apa Aduh. bukan? Mana tanya antum. Saya mau tanya mana Iblis ibaroh ini namanya iblis dulu pernah Azazil bertauhid. ya. Nanti baca Iya, hadis Azazil itu panjang ya. Mana iblis Azazil. pernah bertauhid? Silahkan itu aja dulu. Nih, Nanti lihat. saya taslim. Lihat. Kalau ada lihat. ulama antum yang mengatakan bahwa iblis pernah bertauhid, saya taslim. Itu aja udah. Oke, lihat. Iblis dan malaikat itu tadinya adalah satu kan? Jangan lari-lari. Mana ibaroh ulama antum atau generasi salaf yang mengatakan iblis pernah bertauhid? Itu aja dulu jawab. Ini ayatnya jelas loh bang. Antum ini gimana sih? Itu Aneh ayat, heran. tapi jangan pahami Bang dengan otak Revo ente ini. yang sedengkal itu. Nggak boleh. Ini ayat Al-Quran nggak boleh Oke. ente pahami. Saya nak Sekarang perut anak ente tanya tuh. antum. Kenapa iblis Pasir dilaknat? kepuh, jelas gimana? Itu nggak ada kata tauhidnya, jelas gimana? Jadi menurut hostnya nih iblis bertauhid gitu host. Iblis itu Iblis itu adalah kenapa makhluk yang bertauhid? paling taat di zamannya. Iya, Zamannya dia Bang paling Alimin, ente orang berpendidikan, tampilkan Yang ibarohnya, dari ulama antum. Nanti antum Dia ketik sama saja. Azazil. Jangan Gampang ketik aja. cari di internet. Siapa yang mendalilkan, Ketik dia harus lihat di membuktikan internet bro. Azazil. Enggak, Azazil pasir itu kepuh siapa? yang mendalilkan bahwa tauhid apa iblis pernah bertauhid harus Azazil. membuktikan. Azazil yang bertauhid Azazil apa iblis? Parah ini ente, jangan ketawa-tawa ente, ini masalah Iblis serius loh, Pasir itu Kepuh. Aneh-aneh nggak main-main ini Iblis masalah itu. ini. Nah, Emang orang nggak Kacau, berpendidikan, pemahamannya ente. kacau. Iya Ustaz, Pemahamannya apakah kacau. sebelum Masa iblis ditunjukkan Nabi bertauhid? Adam itu sudah dinamai iblis kan Nih, gitu. Kenapa iblis itu bertauhid? Kalau kita bercerita di akhir zaman, Dajjal itu membawa kalimat tauhid, tetapi versinya keilmuan. Kenapa? Loh, Karena Bang Wahyu gini, saya taslim, saya terima pendapat dia nggak masalah. Tapi hadirkan ibarah kaulnya pendapat siapa itu bahwa iblis itu pernah bertauhid. Kalau hanya menukil ayat Al-Quran kemudian memahami atau memperkosa ayat sesuai keinginannya nggak bisa bro. kasih Harus ada waktu saya bicara. referensinya. Kasih Silakan. waktu dulu saya bicara. Ilmu dan agama turun di muka bumi itu sebagai nasihat diri. Itu yang utama. Kan? Orang yang pertama taat di sisi Allah itu adalah Bantu pada tap-tap waktu bang. Bantu tap-tap. kan? Nah, ketika pada waktu itu lahirlah kalimat tauhid, apa kata Allah? Wahai Azazil, sembah sujudlah engkau kepada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tampilkan Apa kata datanya bang. Azazil? Tampilkan Allah ya datanya Tuhan, bang. apa maksudnya? Jadi, kalau abang tidak Agama mengetahui ini jangan pakai katanya, tampilkan datanya kita taslim, selesai udah. susah bang. Kok susah? Jadi Bang, gini bang, mohon maaf ya. Kita ini bicara agama, ini pertanggungjawabannya dunia akhirat loh. Harus ada referensinya, harus ada pemahaman ulamanya, harus ada rujukannya. Kalau kita memahami berdasarkan pemikiran kita yang dangkal ini, orang bisa tersesat dan ini bahaya, gitu loh. Betul juga Bang Revo. Tadi disebut itu siapa yang menafsirkan Quran dengan akalnya suruh ke neraka tadi disebut Iya, sini man tahu fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maqadahu finnar. Itu ada Nah, referensinya. Gimana tuh host? Tuh gimana tuh host? Utsaimin, bin Bas, Soleh Fauzan, Albani, Muhammad bin Abdul Wahab atau Ibnu Taimiyah atau Ibnul Qayyim Al-Zauziyah yang mengatakan iblis kana muwahidan. Silahkan kalau ada. Oke, gini aja. Antum buka surat Al-Kahfi ayat 50 bang.
Kok balik surat ke Ana udah taslim dengan ayat Al-Quran antum. Ana mau dengar ulama antum. Beliau Enggak, antum mau buka ini dulu di surat ajari Al-Kahfi antum. ayat 50. Jangan. Surat Al-Kahfi ayat Dengar kaul 50. dari ulama antum yang mengatakan bahwa iblis kana muwahidan. Silahkan ibarahnya di mana? Dari tadi kita tidak pernah menarasikan bahwa iblis itu bertauhid. Saya mengatakan bahwa iblis pernah bertauhid. Udah dirubah ya teman-teman ya. Sudah dirubah. Sudah berubah. Sudah Pak Pasir berubah. Kepu dari awal gitu. Nah, Assalamualaikum. Sekarang gini. Tuhan mengatakan kalau iblis itu bertauhid gitu kan Pak Pasir Kepu. Awal-awal tadi masih sepi tuh. Antum jangan mau putar balikan fakta, Bang. Oke, gini Nah, ya. coba dengar Nih, rekamannya dari tadi. ini data Awal- dari Revo tadi. Saya ingin memberikan data kepada Revo, ya. Wa idzkurna lil malaikati sujudu li Adam fasajadu illa iblis. Konteks ayat ini menjelaskan bahwa seluruh malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, maka semuanya bersujud kecuali iblis. Ya. Berarti iblis ini bersama-sama dengan malaikat berada di surga. Di surga Allah. Pertanyaannya simpel saya Pak Pasir Kepu. Dari nama Azazil berubah ke iblis itu kapan gitu kan? Tadi Oh, ada kalau yang itu anak menyebut kurang paham. Azazil. Dari Azazil. Nah, masuk tuntas ke situ kan Pak Pasir Kepu. Muskilah anta Syekh. Syekh, muskilah. Jadi pergantian nama dari Azazil ke iblis itu kapan Pak Pasir Kepu? Apa sebelum Saya cari dulu ya. sebelum Iblis. gitu kan? Asu iblis. Ini saya bingung ini kalau iblis bertauhid karena sudah nggak sujud.